sendiri Syifa Nur Zahra, nomor absen 33. Saya Finzalif Ramadan, nomor absen 34. Saya Muhammad Safan Majid, absen 24. Letak wilayah Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah salah satu kerajaan Islam yang berada di kawasan Jawa. Letak Kesultanan Cirebon berada di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di area perbatasan Jawa Barat serta Jawa Tengah. Lokasi Kesultanan Cirebon ini memengaruhi kebudayaan yang berkembang di kerajaan, yakni budaya Jawa dan Sunda. Sumber bukti Kesultanan Cirebon. Pertama, naskah-naskah kuno, yaitu Babad Cirebon yang berisi catatan sejarah dan silsilah kerajaan Cirebon. Carita Purwaka Caruban Nagari yang merupakan kronik resmi kerajaan Cirebon. Naskah-naskah lain seperti surat-surat prestasi dan dokumen administratif. 2. Peninggalan arkeologis, yaitu bangunan-bangunan bersejarah seperti Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman di Cirebon. Makam-makam para penguasa kerajaan Cirebon seperti makam Sunan Gunung Jati di Gunung Jati. 3. Sumber-sumber lisan, tradisi lisan, dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Cirebon. Wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan budayawan Cirebon. Yang terakhir, sumber-sumber sekunder, yaitu buku-buku sejarah. Terdapat beberapa buku sejarah yang membahas tentang Kesultanan Cirebon, seperti Sejarah Cirebon karya R.A. Brandes, Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra karya Dennis Lambert, dan Kesultanan Cirebon dalam Lintasan Sejarah karya U.K. Chandrasasmita. Dan tesis dan disertai. Terdapat beberapa tesis dan disertasi yang khusus mengkaji Kesultanan Cirebon, seperti Kesultanan Cirebon 1479 sampai 1809, Tinjauan Sejarah Politik karya Siti Maryam R. Salahuddin. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan pada abad ke-15 oleh seorang ulama dan penyebar agama Islam yang bernama Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berasal dari Campa, Vietnam, dan datang ke Jawa Barat untuk menyebarkan agama Islam. Pada awalnya, Sunan Gunung Jati membangun sebuah pesantren di Gunung Jati. Pesantren ini kemudian berkembang menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati mulai mendapatkan banyak pengikut dan pengaruh di kalangan masyarakat setempat. Pendirian Kesultanan Cirebon pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati memperluas kekuasaannya dengan mendirikan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon kemudian menjadi salah satu kerajaan Islam terkemuka di Jawa Barat pada masa itu. Kesultanan Cirebon menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, dan Kesultanan Cirebon berkembang menjadi pusat perdagangan, penyebaran Islam, dan kebudayaan Jawa dan Islam. 1. Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah raja pertama Cirebon. Beliau merupakan anak dari Rara Santang dan Sultan Hud, seorang penguasa di Mesir. Sunan Gunung Jati naik tahta selepas mendapat amanat dari uaknya Pangeran Cakrabuana untuk memikul tanggung jawab sebagai penguasa Cirebon. Pada masa pemerintahan raja pertamanya, Cirebon berkembang pesat menjadi pusat ekonomi dan pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Selain sebagai seorang raja, beliau juga merupakan anggota Dewan Wali Songo. Panembahan Ratu I. Panembahan Ratu I yang nama aslinya Pangeran Agung adalah cicit Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan Raja Cirebon kedua. Tokoh ini sangat terkenal dalam sejarah Cirebon. Pada masa awal memerintah, Panembahan Ratu I banyak menghadapi pemberontakan dari wilayah bawahan Cirebon, seperti pemberontakan orang-orang Kuningan dan Panjunan. Namun, semua pemberontakan tersebut dapat ia kendalikan. Selain itu, pada masa raja ini pula, Cirebon terlibat peperangan dengan Sumedang karena selir Panembahan Ratu I dibawa lari oleh Raja Sumedang. Selirnya itu bernama Harisbaya. Panembahan Ratu II. Panembahan Ratu II atau juga dikenal dengan Panembahan Girilaya adalah Raja Cirebon ketiga, sekaligus Raja Cirebon yang terakhir sebelum pecahnya Cirebon menjadi beberapa kerajaan. Raja ini sangat terkenal dalam sejarah Cirebon karena terlibat konflik dengan mertuanya sendiri, Amangkurat I, atau Raja Mataram. Panembahan Ratu I menurut beberapa naskah klasik wafat dari
wafat diracun oleh mertuanya sendiri ketika berkunjung ke Mataram. Raja ini juga dimakamkan di Gunung Malaya atau Giri Malaya, Mataram. Sultan Matangaji. Raja ini begitu terkenal karena beliau mengorbankan perang terhadap Belanda. Sultan Matangaji dapat diringkus Belanda setelah sebelumnya dijebak dalam sebuah perundingan. Sultan Matangaji dibunuh oleh saudaranya sendiri, Sultan Muda atau Ki Muda. 5. Raja terakhir Kesultanan Cirebon adalah Sultan Sepuh IX (1939 sampai 1961). Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Cirebon mengalami kemunduran dan akhirnya dihapuskan setelah Indonesia merdeka. Sultan Sepuh IX menjadi sultan terakhir yang memerintah Kesultanan Cirebon sebelum kerajaan ini dihapuskan. Peristiwa penting dalam sejarah Kesultanan Cirebon. 1. Berdirinya Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Gunung Jati, seorang ulama dan penyebar agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati mempersatukan beberapa kerajaan kecil di wilayah Cirebon dan mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai pusat penyebaran Islam. 2. Perkembangan Kesultanan Cirebon. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Cirebon menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Kesultanan Cirebon juga menjadi pusat kebudayaan Jawa dengan perkembangan seni, sastra, dan arsitektur yang khas. 3. Hubungan Kerajaan Mataram. Pada abad ke-17, Kesultanan Cirebon mengalami masa-masa sulit akibat tekanan dari Kerajaan Mataram. Terjadi beberapa konflik dan peperangan antara Cirebon dan Mataram, yang akhirnya menyebabkan Cirebon menjadi vasal bawahan dari Mataram. 4. Masa kolonial Belanda. Pada abad ke-18, Kesultanan Cirebon menghadapi intervensi Belanda dalam urusan internal kerajaan. Belanda semakin kuat mengontrol Kesultanan Cirebon yang akhirnya menjadi bagian dari Hindia Belanda. Keruntuhan Kesultanan Cirebon disebabkan oleh yang pertama, konflik internal di dalam keluarga kerajaan. Terjadi persaingan dan perebutan kekuasaan di antara para keturunan sultan yang menyebabkan instabilitas politik. Kedua, campur tangan Belanda. Belanda semakin kuat menguasai wilayah Jawa Barat dan berusaha untuk mengontrol Kesultanan Cirebon. Yang ketiga, melemahnya ekonomi dan keuangan kerajaan. Kesultanan Cirebon mengalami kemunduran ekonomi akibat persaingan dagang dengan Belanda serta berkurangnya sumber-sumber pendapatan kerajaan. Yang keempat, bencana alam. Kesultanan Cirebon mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi dan banjir yang merusak infrastruktur dan perekonomian kerajaan. Yang pertama, Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan adalah istana yang merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Keraton ini masih berdiri kokoh di kota Cirebon dan menjadi salah satu ikon sejarah penting. Di dalam kompleks keraton terdapat berbagai bangunan bersejarah seperti pendopo, paviliun, dan museum yang menyimpan koleksi-koleksi artefak dan benda-benda bersejarah. Yang kedua, Wayang Cirebon. Wayang Cirebon adalah salah satu seni tradisional yang berkembang di wilayah Kesultanan Cirebon. Wayang Cirebon memiliki ciri khas dalam hal bentuk wayang, cerita, dan gaya pertunjukan. Wayang Cirebon masih dilestarikan dan dipertunjukkan hingga saat ini sebagai bagian dari warisan budaya Kesultanan Cirebon. Yang terakhir, Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Sepuh IV pada tahun 1480. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan menjadi salah satu peninggalan bersejarah dari Kesultanan Cirebon. Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki arsitektur yang khas dengan sentuhan budaya Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.